Ya, seminar dari universitas ya. Ya. Ini untuk bagaimana dia bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk menggali kearifan lokal, budaya-budaya lokal untuk dikembangkan. Kebetulan kita disorong ini melalui Universitas Negeri Nusantara untuk dapat mengembangkan ini, sehingga budaya-budaya itu bisa muncul ke permukaan untuk memberikan manfaat yang sebaik mungkin untuk kehidupan masyarakat ke depan. Seperti itu. Catatan apa? Masih banyak hal yang harus dibenahi, ditingkatkan supaya jangan budaya ini jadi kaku, membuat masyarakat itu tidak berkembang. Tapi budaya itu ikut mendorong masyarakat itu untuk berkembang sesuai dengan situasi yang ada. Misalnya di kabupaten kota ini bukan hanya masyarakat Mui itu sendiri, tapi sudah ada saudara yang lain, baik yang dari Papua maupun dari luar Papua yang ada di sini. Maka masyarakat ini tidak boleh hidup dalam keadaan yang tertutup, harus berkembang. Misalnya melalui pendidikan yang ada, jangan anak-anaknya jadi malas, anak-anaknya tidak didorong orang tua untuk ikut pendidikan, karena pendidikan ini sebagai sarana dasar untuk meningkatkan kualitas manusia itu sendiri, mulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Kan seperti begitu. Kehidupan manusia ini kan berubah dari keadaan yang dulu dia hanya dalam keadaan yang serba terbatas, dia sekarang bisa berkembang. Kenapa? Kenapa orang ada punya mobil, ada punya motor, ada punya kegiatan ekonomi, ada bisa masuk ke legislatif, ada masuk ke mana-mana, bisa bekerja di mana dengan profesi yang baik karena ada pendidikan tadi. Kalau dia tidak punya pendidikan, mana mungkin diterima di dalam suatu lembaga yang formal, kan begitu. Nilai budaya Mui itu luntur, itu tergantung pada masyarakat Mui itu sendiri. Siap. Kan tidak mungkin orang luar ya akan mau memahami budaya masyarakat itu, tapi masyarakat Mui sendiri. Nah, karena itulah keadaan secara proses edukasi seperti ini dan tidak secara langsung ini kita misalnya dari lembaga perguruan tinggi untuk penelitian mendalam, sehingga hal-hal yang tadi yang baik dalam budaya ini kita bisa angkat, jadi itu tidak hilang. Nah, sementara di sisi lain ada hal-hal yang mungkin tidak tepat di dalam hidup masyarakat. Nah, ini perlu kita tinggalkan, seperti malasan, sikap acuh tak acuh, atau mungkin juga hidup yang tidak wajar dalam kehidupan masyarakat. Ya, itu diperbaiki dengan mengadopsi kebaikan-kebaikan dari masyarakat lain. Wah, dengan kegiatan-kegiatan seperti ini jangan berhenti, berjalan terus supaya menjadi edukasi untuk generasi muda kan, sehingga mereka mengenal diri. Sebab dengan hal-hal seperti ini kan akan mereka kenal budaya mereka dan mereka juga akan berkembang dalam perkembangan ke depan sesuai dengan kebutuhan hidup itu sendiri. Ya. Sesuatu yang hanya datang dalam keadaan kebetulan, bukan. Ini kan proses. Jadi proses ini harus dibangun, dikembangkan dalam hidup masyarakat ini seperti begitu, sehingga ke depan kan semakin berkembang. Misalnya katakanlah di Kabupaten Sorong kan mulai banyak perkembangan pembangunan. Ya, masyarakat ini tidak boleh ada diam diri, pasif, tapi dia harus adaptasi dengan perkembangan itu, pembaruan itu, supaya mereka berkembang dalam lingkungan yang baik. Misalnya bidang ekonomi, misalnya pertanian, atau bidang peternakan, atau usaha-usaha jasa kota, ya seperti begitu dalam hal ini. Nah, sehingga mereka bisa hidup lebih layak, lebih baik, ya kan? Tidak kan ketergantungan pada budaya dan alamnya. Nah, ini kan tingkat risiko
kesenjangan itu makin tinggi lebar. Jadi generasi muda ini harus kita dorong untuk hal-hal yang baik ke depan dalam hidup mereka begitu, sehingga mereka maju. Misalnya ya seperti sekarang kan musim pendaftaran legislatif, ya ini tidak boleh nonton, mereka harus masuk di partai dan ini kaderisasi. Kemudian kalau didaftar masuk ke caleg, nah, itu bermain di situ. Untuk menang atau tidak itu bukan masalah, belajar. Nanti di dalam waktu-waktu ke depan ya pasti sudah punya pengalaman untuk lebih baik lagi. Demikian pula dengan hal-hal lain, misalnya sektor swasta tadi dan juga yang lain. Melihat saudara-saudara kita yang lain bisa berusaha untuk berkembang, mengapa tidak? Mereka juga maju. Ya, kan? Setelah digagas oleh Universitas Negeri Nusantara, mereka menyuruh saya menyampaikan materi sekilas balik tentang perjalanan suku Moai, mulai dari sejarahnya sampai ke perkembangan dia memasuki modern hidup dengan suku lain. Nah, dia boleh hidup dengan suku lain, tapi dia tidak boleh melupakan apa yang dia punya. Kadang-kala dia lupa apa yang dia punya, ada kearifan-kearifan lokal yang dia miliki yang perlu dipraktekkan, Nah, begitu juga dengan saudara-saudaranya dari luar. Ketika mereka ada bersama dengan mereka, bukan berarti mereka menginjak-injak yang dia punya. Mestinya mereka harus mendukung apa yang menjadi bagian dari dia. Dia tidak boleh membawa dia punya, dia paksakan untuk masuk kepada dia. Tapi yang bagian dari dia punya itu yang harus dijaga dan dipelihara. Nah, jadi saudara dari luar ya, terima kasih karena hari ini Universitas Nibili sudah boleh mengangkat itu. Itu pertanda bahwa mari kita sama-sama. Kenapa terjadi masalah? Karena dia harus paham saya punya yang mana dan orang lain punya yang mana. Itu dulu, dia harus mampu membedakan dari sisi adat. Apakah ada jauh sebelumnya masyarakat Moai sudah pernah memberitahu dalam bentuk syair bahwa ketika teknologi ini datang, perubahan ini datang, akan terjadi pengikisan, pengikisan budaya, pengikisan suku, pengikisan alam, terjadi fenomena. Nah, pertanyaannya, apakah orang Moai mampu bertahan? Tidak. Jadi bukan hal ini baru sudah diramalkan bahwa ke depan kamu akan alami seperti ini. Nah, makanya hari ini penguatan baik di bahasa Moainya, keseniannya, sistem upacara adatnya, kegiatan-kegiatan lain yang masih relevan itu perlu dilakukan dan dikembangkan. Nibili Nusantara mengangkat ini untuk didiskusikan supaya bagaimana melihat hal yang hadir di situ. Kita boleh serap teknologi luar, tapi ada kearifan-kearifan lokal yang diambil untuk menjadi kebijakan-kebijakan pembangunan. Contoh tadi Bapak Rektor mengatakan tadi, ada irisan-irisan. Sekarang kita memaksakan masyarakat untuk dia jadi pengusaha, sementara budayanya dia bukan itu. Nah, bagaimana untuk mengeluarkan ini? Harus dididik, merubah mindsetnya, merubah pikirannya, supaya dia bisa keluar dari itu. Bahwa cara berpikir dia harus modern. Dia sudah ada pada tatanan ini. Pesan saya sebagai intelektual Moai dan staf ahli bidang kemasyarakatan, bahwa kita boleh menyerap teknologi sebanyaknya, tapi jangan kita lupa kita punya budaya. Kita harus menjaga itu, kita harus memelihara. Yang penting itu mengembangkan kita cara berpikir, cara pandang kita, karena ada hal-hal yang positif yang ada di situ. Sehingga kita beretika ketika bergaul dengan orang lain, menerima suku lain, bergaul dengan orang lain, kita juga punya. Jangan karena kita sudah menerima orang lain, kita lupa kita punya. Terus orang lain kita harus mampu menyampaikan kepada mereka bahwa ini kita punya, seperti mereka juga datang menghargai apa yang kita punya di sini. Kegiatan hari ini adalah kegiatan kerjasama kami dengan Dirjen Kebudayaan berkaitan dengan pendayagunaan ruang publik. Kebetulan di kegiatan pendayagunaan ruang publik ini saya koordinator di penyelenggaraan kegiatan ini di Universitas Nibili Nusantara. Nah, motivasi kami melakukan kegiatan ini adalah untuk mengukur kebudayaan dan menjadikan kebudayaan sebagai tempat atau wadah untuk kami sosialisasikan ke generasi penerus, bahwa generasi penerus harus mengetahui bahwa ini loh adat istiadat yang ada di negeri ini, sehingga wilayah-wilayah pergaulan, bagaimana kita saling bertutur sapa dan lain-lain itu harus diketahui oleh generasi penerus yang akan datang. Itu yang menjadi dasar sehingga Universitas Nibili Nusantara khususnya pada pendayagunaan ruang publik dari Dirjen Kebudayaan ini kami mendorong agenda-agenda ini.
agenda ini adalah satu agenda dari kegiatan Festival Kebudayaan Sukumuy yang nantinya akan kami lakukan. Kami juga akan berkoordinasi dengan beberapa OPD teknis ditambah dengan pemerintah daerah dalam rangka untuk membangkitkan yang disebut dengan kebudayaan lokal. Begitu. Tema yang mengena Ini bukan karena rektornya orang Moi. Tema yang kami angkat hari ini adalah Napaktilas Suku Moi di Negeri Malamoy. Artinya tadi narasumber telah memaparkan secara gamblang berkaitan dengan bagaimana perjalanan suku Moi ini dari awal sampai pada hari ini, dan dengan harapan bahwa suku Moi ini ke depan itu adalah ada agenda-agenda kebudayaan yang berkaitan dengan suku Moi itu sendiri, sehingga masyarakat luas pun mengetahui. Bukan hanya masyarakat lokal yang khusus di Kabupaten Sorong maupun Kota Sorong, akan tetapi seluruh masyarakat yang ada di di tanah Papua ini mengetahui apa itu, bagaimana perjalanan suku Moi dan lain-lain. Olehnya itu, harapan kami di kegiatan ini akan menjadikan rekomendasi kepada Dirjen Kebudayaan untuk terus digali dan dibina berkaitan dengan kebudayaan yang ada di sini.